Pada waktu itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya janggal gini. Ada nama jalan, di dalam itu semua nama jalan itu pakai nama negara di Tiongkok. Jadi Misalnya? ada Shanghai Street, ada Beijing Street, seperti itulah. Ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat, gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Anda merasa waktu itu ada hal yang janggal di situ? Jadi pada waktu itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya janggal gini. Ada nama jalan, di dalam itu semua nama jalan itu pakai nama negara di Tiongkok. Jadi Misalnya? ada Shanghai Street, ada Beijing Street, seperti itulah nama-nama seperti itu gitu. Jadi terus semua tulisan-tulisan pada tahun itu ya 2015 kayak nggak tahu kalau ada perubahan apa enggak gitu. Pada tahun itu tulisan-tulisan itu bahasa Cina semua dan artinya pun dalam bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi saya merasa asing ya ada di situ. Ini saya kerja di luar negeri apa di Indonesia sih gitu. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena Jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya... Iya, kurang lebih lah gitu. Kurang lebih lah. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat, gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan. Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke Bisa hutan? digeser. Ribuan? Iya, Alarm bunyi iya. dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya, Nggak akan menemukan Iya. warga negara Cina yang berlebihan? nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali Siapa yang datang waktu itu misalnya? ada menteri Dahiri ya, menteri Hanif tenaga Dahiri, kerja. Hanif oke. Dahiri Menteri Tenaga Kerja waktu itu. pernah gitu. Jadi Terus siapa lagi? siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu, Hanif Waktu Dahiri, sidak Dede dengan Yusuf, oke. Rombongan Di waktu yang berbeda? berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan? Iya. Evakuasi. Evakuasi. Saya juga mendengar bahwa Anda meminta, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk live ya, tapi juga di tempat yang berbeda, tapi Anda menolak untuk live karena ada hal yang mungkin bisa membahayakan Anda. Karena Anda mengatakan bahwa Anda bisa diancam karena tahu posisinya dan ketika Anda pulang pada saat live bisa dicegat. Jadi ada kekhawatiran karena saya tidak hanya bekerja baru di sini dengan maaf orang Tiongkok ya, ada beberapa perusahaan di sebelumnya yang juga saya bekerja di perusahaan WNA ya? Iya, yang sama. Itu polanya adalah bekerja sama dengan mafia. Oke. Yang Mafia lokal. ya mafia Preman. lokal atau ya preman lah. Oke. Ya. Yang mereka ketika live ditunggu setelah live. Terus apa yang terjadi? Kita tahulah kondisinya gitulah. Intimidasi. Ya, intimidasi, ada yang bentuknya membahayakan nyawa, ada yang menjadi pembungkaman lah. Oke. Kan bisa lapor polisi. Ya, kita sama-sama tahulah kondisinya bagaimana aparat kita. Sudah pernah Apalagi- dilapor, apalagi- sudah pernah melaporkan misalnya waktu itu orang tersebut?
Saya sih belum ya, belum. Tapi saya karena saya bergaul dengan mereka, jadi saya ngerti gitu bagaimana cara mereka, bahkan metode-metode mereka gitu kan. Saya paham gitu, jadi sangat berhati-hati untuk menghadapi kondisi begitu. Apalagi kita tahu di Morowali juga kan backupnya juga Sampai sekarang ya, dengan masih adanya MSS yang dipimpin para jenderal, purnawirawan. purnawirawan. Oke. Gitu kan. Kan udah sepuh banget, kayak Pak Sintong tuh udah 80-an tahun, 85 kalau nggak salah. Beliau kan Akademi Militer Nasional AMN tahun 63. Iya. Tapi Artinya kalau sangat kalau sepuh, dukungan sangat, dari ya sudah senior banget. kalau dukungan dari penguasanya masih ada, kan kita tahu bahwa 2015 diresmikan oleh Presiden. Anda waktu itu ada di sana? Iya, ada Diresmikan oleh oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan benderanya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi? Diresmikan oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Anda di sana? Iya. Ada dokumennya misalnya, foto dan lain sebagainya? Waktu kasus tidak ditemukannya TKA itu oleh Bukan, dokumen pada saat Pak Jokowi meresmikan pada waktu itu. punya. Sekarang saya hapus semua. Saya ingin tanya terakhir untuk Anda. Anda kan punya resiko nih, Anda cerita seperti ini ke saya, ke iNews, eksklusif, ke Aiman, Rakyat Bersuara. Kenapa Anda mau ceritakan dan Anda membuka semua? Gini, saya kadang prihatin ya, melihat tambang-tambang kita itu dikuasai oleh bukan kita gitu loh, oleh bukan untuk kemakmuran rakyat. Karena saya merasakan, melihat langsung berinteraksi dengan masyarakat di desa Patupia, di desa Sekelilingnya, sekelilingnya itu, mereka bukan merasakan kebahagiaan, mereka menderita pada saat itu. Misalnya? 2005 mereka punya tambak-tambak, ikannya pada mati semua. Karena? Ya airnya berubah menjadi hangat, dan ya waktu itu pembelaan perusahaan kan Ya, itu ya. wah itulah. Ikan mati, terus apa lagi? Terus air tanahnya sehingga Berubah warna, berubah ya, bau misalnya. kering Oke. itu juga dialami oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi nyaris tidak ada keuntungan yang didapatkan ketimbang kerugian yang didapat. Iya, karena yang bekerja pun pada saat itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya, pada saat itu pun yang bekerja dianggap tidak memenuhi syarat masyarakat lokal. Tapi justru TKA-TKA-nya banyak Yang pekerja kasar. yang bekerja kasar. Nah itu yang membuat saya miris. Kedua, ketika bicara soal CSR misalnya, mereka membangun pipanisasi air bersih misalnya. Mereka mengaku bahwa misalnya sudah membangun 10 km, padahal di lapangan hanya 4 km. Jadi seolah-olah biaya yang mereka keluarkan untuk CSR sudah besar. Tapi tidak, Padahal Anda masih melihat besar. sendiri warga di sekitar sana tidak mendapatkan manfaat. Iya, kalau Yang hampir nggak ada. Hampir tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat pada saat itu ya. Misalnya Saya- dikasih apa? CSR dikasih apa? Ya itu misalnya dikasih bantuan misalnya seperti genset. Oke. Tapi waktu itu pada masa itu mereka mau dibantu listrik. Karena kan Listrik permanen, bukan genset, karena genset kan bukan mahal, genset. gitu. Iya, tadinya kan genset. Ya, Terus bahan mau bakarnya kan diubah mahal. jadi Oke. listrik, diambilkan dari PLTU punya mereka. Mereka punya 2 PLTU pada Dan saat sudah itu. teraliri sekarang. Pada waktu itu teraliri, tapi ternyata tetap harus bayar. Dan bayar lebih mahal dari PLN. Jadi seolah-olah bayarnya itu lewat PLN, tapi kepada pihak IMIP. Jadi kertasnya PLN. Saya kurang tahu persis ya. Tapi mereka dibilangnya ke PLN. Iya, tapi ini Tapi ternyata bayarnya ke- semacam iuran PLN gitu. Padahal bukan PLN. Bukan. Semacam iuran PLN gitu, semacam iuran PLN. Jadi mereka tetap harus bayar. Karena saya harus simbang juga, apalagi yang kemudian diberikan dari PT ini ke warga sekitar selain listrik tadi, dan itu nggak semuanya listrik. Listrik itu kalau nggak salah per rumah itu dulu 450 watt. Berapa rumah? Mungkin sekitar ratusan ya. Ratusan. Terus apa lagi? Ya bantuan-bantuan kecil seperti Sembako. genset, kalau sembako rutin ya, terus kurban tiap tahun gitu. Tapi sisanya kerusakan ternak, perikanan, dan air Iya. tanah. Itu yang dirasakan. yang paling terasa. Terus ini efek dari abu batubara.
abu batubara. Abu batubara dulu luar biasa parahnya abu batubara dan memicu protes masyarakat gitu. Jadi abunya itu luar biasa dampaknya. Terima kasih. Oke. Ini fakta yang pertama kali mungkin muncul terkait dengan keberadaan bandara dan juga kondisi warga di sekitar Bandara IMIP di sana. Ini fakta yang disampaikan memang menurut saya luar biasa.